Masuk suara. Halo Bu, Bu, bentar, PGRI Nganjuk. Harus nambah Bu Ya, siapa Bu? Andreas Yanwardani. Oh alah, oke oke. Bu, siapa aja Siap. yang saya jadikan co-host? Saya sama Bu Novira. Bu Novira, pematerinya siapa Bu? Pematerinya Bu Devi Maya. Sama Bu Bu Sita. Devi. Apakah orangnya udah masuk? Bu Devi Bu Sudah, Devi Maya. Bapak. Maya. Sudah. Oke, oke, terima kasih. Sama siapa Bu? Yang satunya? Ibu Sita. Sudah, Ibu Sita sudah ada. Oke, Bu Sita ini sudah ada. Oke, semuanya udah ada. Kita akan teks jam berapakah, Bu, untuk kita mulai? Bisa, sekarang sudah bisa, Pak. Oke. Oh, ini udah 4 orang. Ketua SNCC udah masuk. Hari ini diwakili oleh sekretaris karena ada Oh, kegiatan DL, Kak. oke. Terima kasih, Bu. Kalau gitu, em, bentar. Saya izin untuk mengatur live streamingnya bentar dulu, Bu. Siap. Oke, bentar ya, Bu. Ya.
Sudahkah bisa saya mulai? Eh, sebentar dulu, bentar aja. Bentar. Oh, baik. Saya berarti nunggu dari jenengan. Silahkan Bu, dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat peserta webinar berseri Pintar Parade Inovasi Guru Nusantara 2, sesi ke-12 tahun 2024. Persembahan dari SLCC PGRI Kabupaten Nganjuk. Yang terhormat Ketua SLCC PGRI, yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Nganjuk, Bapak Dr. Haji Ridwan M. Kami hormati Ketua SLCC Kabupaten Nganjuk, beserta dengan pengurus SLCC PGRI Kabupaten Nganjuk, serta narasumber, aduh sampai belibet saya ini ya, karena narasumbernya yang luar biasa hebat yang akan membersamai kita pada kesempatan kali ini. Baik, izinkan saya berpantun sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini. Malam tiba, bintang bersinar, terangi jalan dengan semangat belajar dari webinar berseri Pintar. Guru Nusantara semakin cemerlang. Cakep. Baik, hai, ya. Selamat siang Devi. Selamat Baik, siang. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita memulai kegiatan webinar, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Andreasian Wardani, pengurus SLCC PGRI Kabupaten Nganjuk. Sehari-hari saya berdinas sebagai Kepala SD Negeri 1 Sambikar, Kecamatan Nganjuk. Suatu kesempatan yang luar biasa dapat menjadi moderator dalam webinar yang luar biasa juga ini. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat sekalian yang masih senantiasa bersemangat untuk terus belajar dan berinovasi demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu dan guru hebat,
pada kesempatan kali ini agar acara yang kita selenggarakan bisa berjalan dengan mari kita ikuti doa bersama yang akan dipandu oleh Ibu Sofia Bintari Rahayu MPD. Disilahkan. Terima kasih Bu Andreasianu Wardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Waalaikumsalam. kita bersama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, dan bagi yang non-Muslim silakan menyebut Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, hari ini kami menyelenggarakan acara webinar pintar sesi 2 Parade Inovasi Guru Nusantara. Dengan memohon ridho-Mu dan izin-Mu, berkailah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah semua itu nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau Maha Satu dan mempersatukan. Kami mohon, perkuatlah kesatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih kuat dan bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini melalui PGRI. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah yang mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa. Berkenanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andreasianu. Terima kasih kembali Ibu Sofia. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, berikutnya adalah sambutan dari Ketua PGRI Kabupaten Nganjuk, sekaligus mohon berkenan untuk membuka kegiatan pada siang hari ini. Kepada Bapak Dr. Haji Ridwan MPDI, silakan. Terima kasih Bu Andreas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil azim. Yang terhormat Ketua ASACC PGRI, yang saya hormati Ketua ASACC PGRI Kabupaten Nganjuk beserta pengurus, dan yang saya hormati segenap pengurus ASACC PGRI se-Nusantara. Seluruh peserta webinar yang saya banggakan, marilah kita senantiasa memunajatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini dalam rangka kegiatan webinar berseri Parade Inovasi Guru Nusantara atau Pintar sesi 2 seri ke-12. ASACC PGRI Kabupaten Nganjuk dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2024 dan Hari Ulang Tahun ke-79 PGRI. Dengan tema yang diangkat pada hari ini yaitu inovasi pembelajaran, literasi dan teknologi AR untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Dan ini adalah tema yang sangat relevan dengan kebutuhan dunia pendidikan di era digital dan globalisasi sekarang ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai tenaga pendidik, kita menghadapi tantangan besar dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas akademik, tapi juga
memiliki keterampilan literasi keuangan dan kemampuan memahami serta mengaplikasikan teknologi modern. Literasi keuangan adalah kunci bagi anak-anak kita untuk memahami pengelolaan sumber daya finansial dengan bijak. Sementara teknologi AR dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan efektif. Nah, di Kabupaten Nganjuk khususnya, dan umumnya di semua kota, khususnya di Kabupaten Nganjuk, kita berkomitmen untuk terus berinovasi dalam pembelajaran. Webinar ini merupakan salah satu bentuk nyata komitmen tersebut. Jadi melalui acara ini, saya berharap kita semua dapat memahami pentingnya literasi keuangan sebagai bagian hidup abad ke-21 ini. Yang kedua, menggali potensi teknologi AR untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Dan seterusnya mendapatkan inspirasi untuk menciptakan metode pembelajaran yang efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa pada saat ini. Saya yakin dengan semangat belajar yang tinggi antara pendidik, kita dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pendidikan di Kabupaten Nganjuk khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Dan mari kita jadikan momentum ini sebagai awal dari transformasi pembelajaran yang lebih baik yang kita harapkan bersama-sama. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, marilah webinar ini kita buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar berseri pada Inovasi Guru Nusantara atau Pintar sesi 2, seri ke-12, SLCC PGRI Kabupaten Nganjuk, secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan peserta yang telah berpartisipasi, serta apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Semoga webinar ini memberikan manfaat besar bagi kita semua dan memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan kita. Selamat mengikuti webinar sampai selesai, dan mohon maaf manakah ada kekeliruan, kekurangan dalam PGRI solidaritas. Yes. Baik, disampaikan terima kasih kepada Ketua PGRI Kabupaten Nganjuk yang telah secara resmi membuka kegiatan webinar yang kita selenggarakan bersama pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, pada sesi ini kita akan membahas tema yang memang sangat menarik dan relevan, yaitu inovasi pembelajaran literasi keuangan dan teknologi augmented reality, begitu ya, untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Kegiatan webinar ini dalam rangka untuk memperingati Hari Guru Nasional tahun 2024 dan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-79. Tema ini diangkat untuk memberikan wawasan dan inspirasi kepada para pendidik agar dapat mengintegrasikan literasi keuangan dan teknologi augmented reality ke dalam pembelajaran sehingga pembelajaran bermakna, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan era digital saat ini, dan tentu saja sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para siswa kita. Begitu mungkin gambarannya. Sekarang mari kita berkenalan dengan narasumber-narasumber yang istimewa dalam momen yang luar biasa ini. Yang pertama ada Ibu Sita Oktaviani, SPD. Selamat
Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau sehari-harinya adalah guru TK Islam Mutiara Bunda, Kabupaten Nganjuk. Begitu Ibu Sita ya? Iya, benar. Iya, dan pada kesempatan kemarin di Anugerah Guru Prima Jenjang TK, beliau adalah juara harapan 2 tingkat Provinsi Jawa Timur. Luar biasa. Dan eh, narasumber kita yang kedua adalah Ibu Devi Maya Gustina SPD. Dari beliau adalah guru di SD Negeri 1 Sono Ageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Selamat siang, Bu Devi. Selamat siang, Bu Andreas. Betul ya, saya panggilnya Bu Devi ya. Betul sekali. Kalau Bu Devi ini kebetulan dalam komunitas guru penggerak kami dalam satu bidang ini, makanya lumayan sering komunikasi sama Bu Devi. Kalau Bu Sita kemarin saya mengamati dan menyimak lewat karyanya, kemudian saat menjadi juara 1 di Kabupaten Nganjuk pada Anugerah Guru Prima, itu saya baru ketemu Bu Sita. Kemudian saya Johan kemarin dari Tribun kemarin Bu Sita dan Bu Devi saat panjenengan ada di panggung kehormatan di Apel Akbar hari ulang tahun PGRI ke-79 di Jawa Timur. Wah, saya ikut terharu luar biasa. Satu kehormatan bagi saya, Ibu. Iya, baik. Saya yakin beliau berdua ini memiliki banyak inovasi dan pengalaman yang siap dibagi semua. Jadi Bapak Ibu, mari kita ikuti kegiatan webinar kali ini dengan santai, bahagia, namun bisa menghasilkan sesuatu yang insya Allah bermanfaat untuk kita, untuk anak didik kita, dan utamanya untuk pendidikan di Indonesia. Baik, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Ibu Sita dulu ya, Bu Devi ya, Baik, untuk Ibu Sita dulu. menyampaikan, untuk berbagi ilmu saat apa ini yang dipunya oleh Bu Sita, baik sepenuhnya kami serahkan ke Bu Sita Oktaviani untuk menyampaikan hal-hal yang sangat bermanfaat untuk kita. Monggo silakan Bu Sita. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Suara saya jelas ya, Ibu ya? Sudah Ya, jelas Bu. baik, perkenalkan saya Ibu Sita Oktaviani. Saya sehari-hari bekerja sebagai guru dan tetap sebagai kepala sekolah di TK Islam Mutiara Bunda yang beralamat di Logo, Kabupaten Nganjuk. Izinkan saya untuk share screen ya. Hari ini saya akan mencoba berbagi praktek baik kegiatan yang sudah 2 kali kami laksanakan di akan membagikan praktek saya. Judulnya adalah Marketing Musim Panen di TK Islam Mutiara Bunda untuk mengenalkan literasi dan menghasilkan untuk Mohon maaf Bu Ya. Sita, ya. bolehkah volumenya agak ditambah? Baik, baik. Kurang keras sedikit aja. Saya agak majuan sedikit mungkin. Sudah? Apakah sudah? Ya. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Bisa saya lanjutkan ya? Ya, monggo. Oke. Baik. Ini adalah beberapa hal yang melatar belakangi inovasi pembelajaran yang mencoba kami terapkan di lembaga kami. Yang pertama adalah pentingnya literasi keuangan. Kita semua tahu bahwa literasi keuangan itu sangat diperlukan. Pemahaman literasi keuangan untuk generasi muda. Namun demikian, membentuk perilaku finansial yang positif itu tidak bisa serta-merta dalam jangka waktu yang pendek.
harus berulang-ulang sehingga bisa menjadi anak-anak, sehingga akan kelak di kemudian hari mereka dapatkan kebijakan atas keuangan mereka dengan bijak, gitu ya. Literasi keuangan itu apa? Sebenarnya literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk kemudian mengelola dan kemudian mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana berdasarkan informasi keuangan yang dimilikinya. Nah, ketika anak-anak orang dewasa, ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah memiliki kemampuan finansial yang baik, insya Allah perilaku finansialnya akan menjadi positif. Nah, ini sangat penting sekali di era yang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah inovasi market day. Kami menganggap bahwa inovasi market day ini salah satu strategi pembelajaran inovasi yang tepat menurut saya untuk pembelajaran literasi keuangan. Kenapa? Karena yang pertama anak-anak bisa mengalami sendiri. Ketika anak-anak sudah mengalami sendiri, mereka punya pengalaman dalam keuangan, begitu mereka akan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan mesin panen. Kebetulan sekolah kami ini terletak di lingkungan yang agraris, jadi samping kanan dan kiri dan belakang, mau kapan-kapan main ke lembaga saya tunjukkan sawahnya. Nah, ini ketika lingkungan kami sangat agraris, kami mencoba memanfaatkan hasil panen sebagai media belajar di lembaga kami. Nah, bagaimana ide inovasi muncul? Kami yang pertama kami akan menciptakan pembelajaran praktis pada anak-anak. Kami ingin belajar tidak hanya konsep saja, tidak hanya konsep keuangan saja, tidak hanya konsep jual beli saja, tapi kami harapkan anak-anak mampu mengalami transaksi itu secara nyata dengan uang yang nyata dan bahan-bahan yang juga yang nyata, sehingga ketika anak-anak itu dapat mengalami langsung pemahaman mereka mengenai literasi keuangan, uang dan barang produksinya itu akan lebih baik. Gitu. Kedua adalah pembelajaran kontekstual. Kami ingin menghadirkan pembelajaran kontekstual juga. Pembelajaran yang kontekstual itu adalah pembelajaran yang menggabungkan dan kehidupan nyata anak-anak, di kehidupan nyata anak-anak. Saya mencoba di sini kebetulan karena di lingkungan kami ini adalah lingkungan pertanian, ketika ada panen raya datang, kita mencoba untuk mengambil momen itu untuk pembelajaran literasi keuangan kepada anak-anak. Betul, kita memanfaatkan hasil panen agar anak-anak kita bisa merasakan lebih jauh prosesnya, mulai dari karena anak-anak tinggalnya setiap hari ke sekolah, jadi anak-anak bisa tahu dari proses menanamnya, kemudian merawatnya, merawat tanam itu bagaimana, sampai dengan memanennya, kemudian mengolah hasil panen itu menjadi suatu produk yang bernilai ekonomis, kemudian mereka juga mengalami penjualannya langsung. Ini akan memberikan ide-ide, kemudian juga memicu kreativitas anak untuk bisa berwirausaha ke depannya. Bagaimana implementasi market day-nya itu? Dalam implementasi market day ini tidak bisa dibutuhkan, tidak bisa waktu singkat 1 hari 2 hari, tapi mereka persiapan jangka panjang, misalnya 2 minggu atau 3 minggu sebelum melaksanakan. Ada 3 tahap. Tahap pokoknya yang pertama dalam tahap persiapan, dalam tahap persiapan pun ada beberapa tahapan lagi di dalam. Yang pertama kita memiliki tim ini terdiri dari kepala sekolah, semua guru yang ada di sekolah, dan juga komite, kemudian kita juga tempatkan wali murid untuk membantu kami. Tugasnya apa? Tugasnya di sini adalah untuk memastikan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, mulai dari persiapan logistiknya, kemudian pembagian tugasnya, kemudian
mengkondisikan tempat pelaksanaan, mendokumentasikan kegiatan sampai dengan mengatur tata letak setangnya. Ini adalah tugas dari pelaksanaan Iya. tertentu. Kemudian, ya, Nggih, mohon izin Bu Sita. ya. Suaranya penjenengan kok semakin lama semakin mengecil ya, Bu ya. Oh, maaf ya, saya agak maju saja ya. Nggih, nggih. Oh ya, ya, ya. Monggo Iya, ya. dilanjutkan. Iya, ya. Terima kasih. Apakah sudah jelas ya suara saya? Ya. Oke, Berarti saya sudah. agak maju sedikit. Berikutnya setelah tim pelaksana terbentuk ini tadi, kita mensosialisasikan program ini. Sosialisasi ini penting supaya semua warga yang ada di sekolah, di lembaga kami, juga ada lembaga yang ada di sekitar sekolah kami, juga lingkungan di sekitar kami, tahu apa kegiatan ini, apa tujuannya, kemudian waktunya pelaksanaan kapan, tempatnya di mana. Gitu. Juga termasuk gambaran pelaksanaannya seperti apa. Ini penting untuk anak-anak juga. Nah, bagaimana sosialisasinya ini? Yang pertama kita mengundang wali murid untuk mensosialisasikan kegiatan ini. Kemudian kita juga membuat flyer untuk diupload di media sosial punya kita, bikin status dan lain sebagainya. Kita juga bisa membagikan di WhatsApp group dan lain sebagainya. Nah, yang tidak kalah penting adalah pembagian kelompok. Pembagian kelompok ini jadi anak-anak di lembaga kita itu dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok untuk memudahkan untuk mengkoordinasi anak-anak, mengkondisikan anak-anak supaya lebih tugasnya itu anak-anak bisa lebih tahu tugasnya begitu. Nah, di dalam kelompok ini nanti dibantu setelah kelompok ini terbentuk nanti dibantu gurunya, anak-anak di kelompok ini nanti akan menentukan produk apa yang akan nanti mereka jual, kemudian berapa harganya, kemudian mereka juga akan menentukan tugasnya mereka. Jadi ketika di kelompok itu nanti siapa yang nanti akan jadi penjualnya, siapa yang nanti akan jadi kasirnya begitu, siapa yang nanti akan jadi yang akan mempromosikan barangnya ketika kegiatan seperti itu. Nah, setelah itu pada hari H pelaksanaan ada sebelum hari H pelaksanaan kita persiapan stand dulu. Persiapan stand ini bisa dimulai 1 hari sebelum kegiatan. 1 hari sebelum kegiatan anak-anak tentu saja dibantu murid, kita menghias stand, kemudian mempersiapkan stand kita, menata bangku dan lain sebagainya. Kemudian pada esok harinya, pagi sebelum kegiatan dimulai, anak-anak bisa menata produk yang akan dijual, memberi label harga dan lain sebagainya. Kemudian pada saat kemudian menuju ke kegiatan intinya, simulasi transaksi jual beli, ini nanti anak-anak akan dibagi menjadi 3 sesi. Pertama, itu di dalam kelompoknya, itu kan dalam kelompok itu ada 11-12 anak, dibagi 2 lagi, yang separuh, jadi 5 anak atau 6 anak, nanti jadi penjual dulu, kemudian yang lainnya menjadi pembeli. Di sesi kedua, yang sudah menjadi pembeli akan menjadi penjual, dan yang menjadi penjual akan menjadi pembeli di sesi kedua. Nanti yang di sesi yang ketiga, nanti semua anak akan menjadi penjual, dan ibu guru, wali murid akan menjadi pembeli. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Refleksi ini tidak hanya dilakukan antara guru dan anak saja, tetapi melibatkan semua yang terlibat dalam kegiatan ini, juga wali murid dan semua dewan guru. Tujuannya adalah untuk perbaikan kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya, gitu. Nah, apa saja aspek yang dikembangkan dalam kegiatan ini? Tentu saja banyak sekali aspek yang bisa dikembangkan dalam kegiatan ini. Yang pertama, nilai agama dan moral. Pastinya anak-anak dengan kegiatan ini akan lebih mensyukuri, menghargai hasil panen dari sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berterima kasih atas rezeki berupa uang yang diterima oleh anak-anak yang nanti akan diberikan.
Kemudian yang kedua, dalam aspek identitas, anak-anak pasti akan merasa lebih percaya diri dalam hal apa? Dalam hal menentukan, mengambil keputusan mengenai keuangannya sendiri. Jadi apakah uang itu nanti akan dihabiskan atau nanti sebagian akan ditabung dan lain sebagainya ketika mereka menjual produk mereka sendiri, percaya diri ketika mereka berkomunikasi dengan temannya dalam proses jual beli dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah kemandirian. Tentu saja anak-anak menjadi lebih mandiri. Anak-anak ini mungkin saja belum pernah mengalami membeli sendiri barang sesuatu di suatu toko atau di tempat manapun. Nah, melalui kegiatan marketing ini mereka mandiri untuk bisa melakukan itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah tanggung jawab. Mereka diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah mereka sepakati di awal. Jadi mereka ketika dia menjadi penjual atau dia menjadi kasir, dia akan bertanggung jawab tentang tugasnya. Jadi kasir, dia tugasnya adalah menerima uang, menyimpannya dan lain sebagainya. Kalau dia bertugas sebagai promosi, dia bagaimana cara dia untuk mempromosikan produk yang dijualnya itu kepada orang sehingga semua orang bisa tertarik pada produknya. Kemudian untuk literasi dan STEM-nya tentu saja adalah tujuan utama kita adalah mengenalkan konsep uang dan juga literasi keuangan. Kemudian kreativitas anak pasti akan tumbuh ya. Mereka bisa kreatif dari hasil panen yang ada, mereka menentukan produk apa yang akan dijual. Nanti aku mau jual apa seperti itu, walaupun nanti dibantu dengan orang tuanya. Gitu. Kemudian eksplorasi alam tentu saja, eksplorasi alam karena kita ini mengambil dari panen yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian untuk menghitungnya, pasti untuk menghitung uang, produk, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah profil pelajar Pancasilanya apa yang kita bangun di situ. Tentu saja gotong royong. Gotong royong tidak hanya di dalam tim anak-anak sendiri, tapi juga gotong royong dengan wali murid, lembaga begitu. Bagaimana partisipasi komunitas intra sekolah di dalam sekolah? Tentu saja kegiatan ini tidak bisa terlaksana kalau kita tidak berkolaborasi dengan guru. Kita tidak bisa melakukan itu sendirian. Kita harus melibatkan semua guru yang ada di lembaga tersebut. Nanti kita bisa bertugas untuk guru kelas anak-anak dalam memahami konsep jual beli yang sederhana. Kemudian guru pendukung lainnya akan membantu dalam pengawasan dan memastikan anak-anak aman ketika selama berkegiatan. Gitu. Kemudian partisipasi orang tua. Partisipasi orang tua ini tentu saja sangat penting dan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya partisipasi dari orang tua. Kadang-kadang kita membuat kegiatan, kalau kita sendiri yang membuat sekolah sendiri yang mengelola, kadang-kadang tidak lebih baik dari apabila kita melibatkan wali murid untuk dalam kegiatan. Gitu. Dari segi finansial, dari segi ide, itu kalau kita melibatkan orang tua, wali murid, itu pasti hasilnya, outputnya, itu pasti akan lebih baik. Gitu. Nah, bagaimana kita mengajak wali murid untuk berpartisipasi? Yang pertama, kita libatkan orang tua dalam tim pelaksana kegiatan. Yang kedua juga orang tua bisa membantu anak-anak dalam menyiapkan produk yang akan dijual, uang, library, dan lain-lain. Walaupun tidak sepenuhnya wali murid yang melakukan, nanti wali murid orang tua hanya mendampingi anak saja dan membantu saja. Kemudian pastinya anak-anak yang terlibat dalam sebagai subjeknya maksud saya sebagai objeknya gitu. Nah, anak-anak ini dibagi dalam kelompok kecil sebagai dan kelompok kecil supaya anak-anak kita kan untuk mengkoordinasi anak-anak. Kalau langsung di kelompok besar itu nanti tugasnya kemudian pengkoordinasian anak-anak dalam setiap sesi itu akan menjadi tumpang tindih dan kurang bisa teratur. Kemudian saya berharap juga
inovasi pembelajaran ini dapat dikembangkan oleh teman-teman saya, teman-teman rekan sejawat dalam lembaga saya. Gitu. Selama ini yang saya lakukan ini marketingnya belum mengenalkan transaksi secara digital. Nah, mungkin ke depannya nanti teman-teman di lembaga saya semoga dapat dikembangkan untuk mengenalkan alat pembelajaran digital ya sederhana seperti pembayaran menggunakan kris atau kartu prabayar gitu. Dan juga pembelajaran e-commerce gitu karena kita kan sudah eranya digital seperti ini, belanja di Shopee, di TikTok dan lain-lain, anak-anak mungkin perlu diperkenalkan gitu konsep e-commerce dalam bentuk sederhana. Nah, kemudian bagaimana partisipasi antar sekolah? Selama 2 kali kegiatan marketing yang sudah saya laksanakan ini, kami selalu mengundang anak-anak dan juga guru dari lembaga lain untuk ikut bersama-sama hadir dalam kegiatan itu supaya mereka dapat belajar bagaimana marketing ini dikembangkan di sekolah ini, kemudian nanti ambil apa yang baik dan mungkin bisa dikembangkan lagi yang lebih baik. Untuk anak-anak dari lembaga lain juga kami undang agar mereka bisa ikut berpartisipasi yang pertama, kemudian yang kedua juga ikut belajar bagaimana transaksi jual beli itu. Nah, saya berharap juga di gugus 10 ya, terutama saya di gugus saya berharap kegiatan ini nanti akan menjadi kegiatan yang lebih besar lagi. Kalau seandainya marketing ini dilaksanakan oleh Selga di gugus kami gitu. Kita bisa mendorong kolaborasi antar lembaga untuk mewujudkan simulasi pasar yang lebih besar gitu. Nanti kalau misalnya ada kegiatan Agustusan mungkin, nah ini bisa disisipkan kegiatan marketing di situ, nanti kita bisa berkolaborasi dengan warga sekitar dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kegiatan marketing di Mutiara Bunda ini adalah sarana bagi anak-anak kita untuk langsung dalam mempraktekkan konsep keuangan, edukasi keuangan. Kemudian juga sebagai wadah bagi anak-anak untuk belajar berwirausaha dengan memanfaatkan hasil alam yang ada di lingkungannya. Jadi lingkungan yang terdekat dengan anak ini adalah yang terbaik. Lingkungan adalah sumber belajar yang terbaik bagi anak-anak, sehingga tidak ada salahnya kita untuk memanfaatkan hasil alam di lingkungan ini untuk materi pembelajaran kita, terutama untuk di literasi keuangan. Kemudian berikutnya adalah sarana mempelajari pentingnya mengelola keuangan dengan bijak. Ya. Semua tahu bahwa miris sekali sekarang banyak sekali anak-anak muda, bahkan sekarang itu usia 19 ya, katanya OJK itu tahun 2023, anak-anak muda usia 19 sampai 30 tahun itu ya paling sampai nasabah pinjaman online ya. Nah ini mungkin di situ literasi keuangan mereka masih kurang, tapi tergerus oleh kemudahan bertransaksi, mudahnya Shopee, Shopee dan lain sebagainya. Nah, itu makanya penting sekali untuk kita memberikan pembelajaran untuk pengelolaan keuangan dengan bijak sejak dini. Itu. Saya kembali cukup dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan saya kembalikan kepada Ibu Andreas. Baik, terima kasih Bu Sita Oktaviani. Memang benar itu fenomena yang memang terjadi sekarang ya Bu, dan itu memang membuat kita sebagai pendidik itu miris ya. Iya betul. Benar. Oleh karena itulah bagaimana kita sedini mungkin itu memberikan gambaran, memberikan kepada anak terkait dengan literasi keuangan. Iya. Ini loh Bapak Ibu, literasi keuangan ya seperti ini. Ternyata literasi keuangan kaitan kuat dan erat dengan karakter anak yang sangat kita gaungkan dan ingin kita wujudkan
pada pendidikan yang kita alami. Itu pula di TK ya, Bu Sita ya. Betul sekali, Bu. Anak-anak mungkin kurang, kadang-kadang anak-anak itu diberi uang saku segini, anak kurang mau menabung ya. Yang menabung, Betul sekali. yang mau menabung itu orang tuanya, bukan Orang anaknya. tuanya. Ya betul ya. Makanya kalau ada pendidikan literasi seperti ini mungkin akan membantu mereka dalam literasi keuangannya sehingga mereka lebih bijak mengambil keputusan dalam mengelola uang sakunya begitu. Iya. Dengan begitu mereka juga akan diberikan pembelajaran bahwa untuk mendapatkan sumber uang itu butuh yang namanya kerja keras. Jadi Iya, nanti betul. pada akhirnya mereka akan bisa menghargai usaha untuk mendapatkan uang. Oh, seperti ini loh usahanya. Dan tidak saya bayangkan itu bisa diterapkan di TK. Kita tunda dahulu bagi yang punya pertanyaan, Bu Sita. Baik-baik. Kita ke narasumber berikutnya, narasumber kedua Ibu Devi Maya. Nanti untuk pertanyaan kita buka di sesi narasumber 1 dan narasumber 2 menyampaikan materinya. Begitu nggih Bu Sita nggih? Ya, baik, terima kasih Ibu. Oke. Baik, Ibu Devi Maya, sudahkah siap memaparkan inovasi yang sudah sangat ditunggu-tunggu juga ini? Sudah siap, Bu Andreas. Baik, Bu Devi Maya yang saya kenal itu sama loh dengan Bu Sita. Halus gitu orangnya. Beda nih sama saya yang celingesan aja sini itu ya. Narasumber-narasumber yang hebat, luar biasa. Baik, Bu Devi Maya, disilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih Bu Andreas, izin share screen. Apakah sudah terlihat? Oke, baik. Sudah, Ibu. Nah, di sini inovasi saya itu terkait MPI, multimedia pembelajaran interaktif, yaitu Malberama, yang artinya itu mari belajar rantai makanan. Karena saya guru kelas 5, jadi di sini saya mengupayakan media pembelajaran untuk kelas 5. Perkenalkan, tadi sudah perkenalan sebenarnya, tapi ini untuk materi saja. Nama saya Devi Maya Gustina. Ibu Devi, alhamdulillah tidak saya sangka ternyata dari inovasi ini akhirnya saya mendapat juara 1 anugerah guru prima tingkat Kabupaten Nganjuk dan juara harapan 2 AKB tingkat Provinsi Jawa Timur. Saya juga aktif dalam Sekretariat KGP Nganjuk seperti yang diceritakan tadi Ibu Andreas, dan juga sebagai guru penggerak Angkatan 4, lanjut pengajar praktik Angkatan 11, dan tergabung penggerak komunitas belajar kurikulum Merdeka Jawa Timur. Sebelum memulai, saya akan coba berpantun dulu agar suasananya tidak tegang. Saya yakin yang ada di sini 21 orang, tapi nanti yang melihat YouTube itu semoga lebih dari 21 orang. Wow, banyak ini, Bu. Sudah saya cek ada 300-an yang mengingat di YouTube ini. Iya, Ibu. Jalan-jalan dari Nganjuk ke Kediri. Cakep. Terima kasih sudah dicatat. Jangan lupa beli tahu dan juga roti. Cakep. Mari belajar AR bersama PGRI. Karena Cakep. PGRI wadah guru untuk terus berinovasi. Cakep. Luar biasa. Ya, PGRI memang hebat memberikan wadah guru untuk apa ya? Inovasi dan juga berbagi praktik baik, sungguh luar biasa PGRI. Sangat mendukung bagi guru baik secara apa ya? Baik secara kedinasan dan juga pengembangan diri. PGRI luar biasa. Hal yang melatar belakangi saya mengambil apa ya, memunculkan ide inovasi
Di sini karena dari data OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, tahun 2022, bahwa nilai literasi Indonesia adalah 371 dan masih tertinggal dibanding negara Singapura. Indonesia berada di posisi ke-69, yakni 12 dari urutan terbawah. Selanjutnya, berdasarkan studi pendahuluan, didapat data bahwa hasil rapor pendidikan SD Negeri 1 Sono Ageng tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4,1 dengan perolehan nilai 73,68. Sehingga semua bentuk pembelajaran dibutuhkan sumbangsih guna komponen literasi meningkat. Selanjutnya, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep rantai makanan hanya melalui metode pengajaran konvensional yang bersifat tekstual dan visual statis. Dan alasan keempat, kodrat alam yang kami berada di daerah pedesaan, mayoritas pencaharian sebagai petani. Kodrat zaman yang mana semua siswa di kelas saya memiliki HP dan mampu berselancar di dunia maya. Apa hubungannya ya AR dengan literasi? Disinilah saya mengkaitkan penggunaan media pembelajaran itu benar-benar sebagai alat untuk menghantarkan siswa, mengupgrade pengetahuannya dan mengkonstruksi pengetahuannya. Apa yang didapatkan dari materi pembelajaran itu bisa kontekstual dan mereka tidak hanya sekedar mengetahui konsepnya saja, tetapi mampu mengimplementasikan dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Di sini tujuan penggunaan media mempermudah siswa untuk memahami materi terkait food chain dengan konteks yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan ekoliterasi. Itu tidak hanya secara sains, literasi sains yang ditingkatkan, tetapi juga literasi membaca, literasi teknologi, dan juga literasi menulis. Jadi dalam satu lingkup pembelajaran IPAS itu kita dapat mengambil manfaat-manfaat yang lebih luas. Jadi di sini ide inovasi saya menggunakan basis Google Sites yang dirancang untuk mendukung diferensiasi secara efektif meningkatkan hasil belajar IPAS, yang mana ini juga sudah diteliti oleh Faiza AN dan Fatur Rahman tahun 2024. Saya membuat media berbasis Google Sites, include AR, di dalamnya yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi di sini hal yang baru itu AR biasanya itu sendiri-sendiri, berdiri sendiri, tetapi ini saya pada Google Sites sehingga apa yang didapat anak-anak itu lebih holistik. Di sini ada menu home, tujuan pembelajaran, literasi, asesmen awal, materi, video, simulasi, dan evaluasi. Ini dalam satu paket. Serta mengkombinasikan media tersebut dengan model pembelajaran PJBL, sehingga siswa melakukan studi lingkungan dengan pendekatan ekoliterasi. Akhirnya, siswa akan awareness dengan isu lingkungan di sekitarnya. Jadinya, benar-benar bisa mengcompare dari apa pengetahuan atau konsep yang ia dapatkan dengan keadaan kehidupan di sekitarnya. Apa itu AR? AR itu adalah teknologi yang menggabungkan elemen digital atau virtual dengan real time. Jadi di sini anak-anak itu seru sekali belajar dengan AR karena bisa menampilkan objek 3 dimensi di dalam HP mereka. Jadi langsung semisal di background-nya itu ada tembok. Jadi anak-anak itu bisa melihat langsung dari food chain itu, dari padi, tikus, elang, dan itu benar-benar semisal ular, ya merayap akan melihat video 3D. Jadi seperti itu. Anak-anak suka sekali dengan ini.
Tapi sebelum masuk ke dalam AR-nya, saya akan membahas sebenarnya apa yang saya inginkan dari media ini. Jadi akan lebih lengkap rasanya kalau saya juga memaparkan secara keseluruhan. Selanjutnya, ekoliterasi. Apa itu ekoliterasi? Yaitu kemampuan individu untuk memahami, menerapkan, dan berpartisipasi lingkungan yang kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengembangkan dan menerapkan konsep ekoliterasi dalam pendidikan, terutama di sekolah dasar. Nah, ini ada beberapa penelitian yang mana juga menginspirasi saya untuk penerapan PJBL dan juga penerapan pembiasaan karakter peduli lingkungan dan juga penerapan pembelajaran literasi lingkungan. Untuk alur pembelajaran dengan PJBL-nya, yang pertama yaitu menentukan pertanyaan dasar dengan mengaitkan fenomena gagal panen yang dialami petani di Desa Sono Ageng tahun lalu, yang mana diserang oleh hama tikus dengan materi rantai makanan. Apa yang terjadi jika tikus di sawah diburu dan mengalami penurunan populasi? Jadi di sini benar-benar dikaitkan dengan isu-isu yang ada di sekitar siswa. Yang kedua, yaitu berupa mendesain perencanaan proyek, pemahaman materi dengan eksplor MPI Marbel Rama, berliterasi dengan literasi Claude. Jadi di dalamnya Google Sites itu sudah ada link yang menghantarkan anak ke literasi Claude, yang mana di sini banyak sekali buku-buku yang bisa dipilih anak-anak, dan tentu saja kalau kita ingin mengaitkan ekoliterasi berarti kita juga bisa memberikan saran kepada anak-anak untuk membuka beberapa buku cerita yang ada yang berkaitan dengan lingkungan. Lanjutnya, kegiatan bermain peran, diskusi, presentasi, membuat rencana proyek, dan juga refleksi. Jadi pembelajarannya di sini membuat anak-anak itu enjoy learning, seperti yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan kita yang baru, yaitu Bapak Muti, yang mana di sini pembelajarannya itu berbasis game, dan membuat anak-anak itu tentunya untuk belajarnya itu lebih meningkat. Selanjutnya, yaitu menyusun jadwal, memonitor kemajuan proyek, penilaian hasil, dan evaluasi pengalaman. Ini tahapan pembuatan dari AR saya, perencanaan dan fitur AR, pengembangan media di Google Sites, pengembangan AR di Assembler Edu, uji coba dan evaluasi, perencanaan Sites, refleksi, evaluasi hasil, dan efektivitas. Jadi, berdasarkan hasilnya dari pembelajaran, nilai sebelum dan nilai sesudah didapatkan bahwa AR ini benar-benar secara tidak langsung memberikan dampak yang positif kepada anak-anak, meningkatkan motivasi, dan juga bonusnya hasil pembelajaran anak-anak meningkat. Tetapi yang lebih ditekankan karakter anak yang peduli lingkungan dan dia tahu bagaimana cara menanggapi isu lingkungan, lanjut juga mencari solusi-solusi yang sederhana yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh dirinya sendiri dan juga di masyarakat sekitar. Berikut ada link Marbel Rama, mungkin Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu dengan menggunakan HP. Saya beri waktu barang 2 menit mungkin. Jadi anak-anak ini sambil saya menunggu ya, anak-anak itu ketika men-scan barcode itu senang sekali. Jadi mereka itu memiliki pengalaman yang baru, yang mana sebelumnya saya izin kepada orang agar menggunakan HP di sekolah. Karena ini termasuk masih semester 1 dan mungkin hal yang baru juga, belum terbiasa anak-anak yang tahun ajaran ini dan yang tahun ajaran kemarin itu
sudah sering seperti ini Bapak Ibu. Jadi belajar itu membawa HP, tetapi tentu saja juga harus ada kesepakatan kelas yang tidak boleh dilanggar oleh anak-anak. Jadi anak-anak itu barcode yang mungkin ini juga akan relate dengan kehidupan mereka, yang mana sekarang itu apa-apa barcode, mau bayar saja pakai QRIS, harus barcode lagi, kalau mau pendaftaran apa pakai barcode. Jadi dengan dibekali dia keterampilan literasi digital, nantinya anak-anak itu tidak gaptek. Apalagi yang generasi Gen Z ini sudah dihadapkan pada era society 5.0, yang mana dari 4.0 itu berevolusi menekankan pada digitalisasi itu, digitalisasi dan juga berkaitan dengan lingkungan dan sosial. Sepertinya sudah. Di dalamnya ada apa saja. Jadi ketika kita membuka Google Sites, Nabarama, kita akan masuk dalam tampilan dan di sini nanti scroll ke bawah itu ada klik start. Jadi Bapak Ibu bisa mengarahkan anak-anak di klik start. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa ini Google Sites media pembelajaran Nabarama ini sedang proses pendaftaran HKI di Universitas Surabaya. Karena memang saya sedang belajar di sana, menempuh pendidikan di sana, Bapak Ibu. Sekalian saja saya HKI-kan untuk media pembelajaran yang telah saya buat. Di sini ada cara menggunakan MPI Nabarama, jadi anak-anak bisa membaca. Kalaupun kemarin itu, walaupun sudah membaca, ya tetap saja anak-anak perlu dituntun oleh kita. Jadi di sini di bawahnya ada start, lanjut, masuk di sini menu-menu tujuan pembelajaran, materi, video, literasi, asesmen awal, dan ada juga nanti AR-nya di dalam AR dan juga evaluasi akhir. Anak-anak bisa menekan tombol ini ataupun dengan mengklik garis 3 yang bagian kiri atas. Ini kalau tampilan di HP, di anak-anak, makanya saya SS seperti ini agar tampilannya itu sesuai dengan yang ada di layar HP. Di sini ada tujuan pembelajaran. Lanjut di sini literasi cloud yang sudah saya berikan tadi, paparan tadi bahwa di dalamnya di sini banyak sekali buku-buku yang merupakan miliknya literasi cloud yang bekerja sama dengan Kemendikbud. Lanjut di sini ada asesmen awal, saya menggunakan Wordwall. Selanjutnya ada materi. Materinya nanti bisa di-scroll ke bawah. Jadi di sini tentang rantai makanan, yang di bawahnya juga ada jaring-jaring makanan. Tetapi di sini fokus pada rantai makanan saja. Untuk jaring-jaring makanan sebagai pengetahuan tambahan yang nantinya akan diperdalam pada pertemuan berikutnya, pembelajaran berikutnya. Untuk video, InVideo AI. Jadi Bapak Ibu semisal ingin membuat video, silahkan masuk saja ke InVideo AI, ditulis prompt-nya, detailnya bagaimana, nanti secara otomatis video panjenengan akan jadi setelah digenerate. Lanjut, di sini simulasi ini, disinilah AR-nya. Mungkin nanti saya akan membuka. Nah, ini evaluasi dan juga daftar pustaka. Dari mana saja saya mengutip dan juga bahan-bahan yang saya ambil. Karena untuk mendapatkan HKI tentu saja tidak boleh karyanya itu sampai menjiplak ya, ataupun mengambil
dari orang lain yang mungkin jadi melanggar hak cipta. Jadi kalaupun mengambil gambar atau elemen apapun itu harus disertakan daftar pustakanya. Ini barcode-nya assembler, Bapak Ibu, nanti akan saya spillkan ya. Di dalamnya itu seperti apa saya spillkan. Tapi saya selesaikan dulu slide saya di sini ya. Ini anak-anak membuka AR-nya. Jadi saya juga siapkan flashcard di sini. Ini untuk permainannya topi yang di dalamnya yang di sininya ini ada gambar-gambarnya seperti ini, ada gambar-gambar hewannya. Mereka akan bermain jaring-jaring makanan. Jadi rantai makanan dulu, terus nanti mereka memegang pundak temannya yang sebagai konsumen yang di bawahnya. Seperti itu. Ini saat apa itu mengerjakan kuisis. Anak-anak mengerjakan kuisis. Dan tidak lupa ada refleksi setelah pembelajaran. Sehingga kita tahu sejauh mana pembelajaran kita itu disukai murid, sejauh mana anak-anak itu menyerap pembelajaran. Jadi di sini pentingnya refleksi. Jadi tidak hanya untuk siswa, tetapi juga sangat membantu untuk guru agar ada rencana tindak lanjut ke depannya. Ini hasil proyeknya anak-anak, Bapak Ibu. Banyak sekali sebenarnya proyek-proyeknya, tidak mungkin saya memberikan di sini semuanya. Jadi anak-anak itu saya bebaskan karena ini berdiferensiasi produk. Anak-anak yang suka Canva, ia juga bisa membuat desain seperti ini poster di Canva. Terus di sini ada yang membuat proyeknya itu membuat cairan pembasmi tikus dengan bahan-bahan yang sederhana. Di sini saya berupa video ya, anak-anak. Ada yang video, ini juga video juga. Ini juga tentang apa? Proyek bahan alami untuk pembasmi tikus dari serai, bawang bombay, bawang putih. Ini untuk pengusir ayam. Saya juga excited sekali ketika anak-anak itu membuat cairan air yang dicampur dengan pewarna makanan. Kok bisa? Ayamnya masa bisa lari-lari? Ternyata anak-anak itu literasinya dari TikTok. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi pentingnya media sosial yang mana tidak hanya untuk main-mainan saja, tetapi juga sebagai salah satu wadah ekoliterasi siswa, dan akhirnya mereka bisa menemukan ide untuk mengusir ayam. Nah, mengapa mengusir ayam? Ini berbalik lagi dari latar belakangnya tadi. Siswa saya itu hidup di daerah pedesaan dengan lahan pertanian yang luas dan juga banyak sekali di Salma Ageng itu untuk tempat pengeringan padi, okay? Jadi semen yang lantai yang di semen yang luas seperti itu Bapak Ibu. Jadi di padinya itu dijemur di situ gitu ya. Bagaimana caranya untuk mengusir ayam? Karena kalau di sawah itu hambanya kalau mau panen itu kan burung. Kalau sudah ditebas padinya itu kasarane Jawane itu dipepe. Nah, itulah yang jadi masalah itu ayam. Makanya dia itu inisiatif membuat cara agar bisa menghalau ayam. Nah, ini juga perlu diapresiasi. Jadi saya tidak hanya
materi saja, tetapi saya juga mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari siswa-siswa saya. Saya baru tahu, oh itu tuh caranya membuat pembasmi tikus yang alami itu seperti itu ya. Mereka bisa mengeksplor sendiri. Nah, ini ada siswa saya yang membuat itu penghalau burung di sawah dengan peralatan sederhana. Eh, itu untuk presentasi saya izin stop share dulu, tetapi saya akan memperlihatkan tadi Maba Rahmah dan juga AR. Ini yang AR dulu. Bentar. Bapak Ibu, begini tampilan ketika kita membuka web assembler. Assembler itu saya adalah seorang yang mahir dalam bidang assembler. Bukan Bapak Ibu, saya itu juga belajar di assembler ini karena yang fitur-fiturnya itu menarik. Tetapi sayangnya di sini itu berbayar. Ada yang gratis, tetapi konten-konten yang ada di dalamnya itu tidak seperti kalau kita itu membayar. Kalau kita berbayar maksud saya. Ya di sini ada alat peraga. Kita bisa memakai ini Bapak Ibu. Alat peraga yang berbentuk 3 dimensi. Anak-anak nanti asik. Bisa digeser-geser seperti ini. Kalau ini diklik, dia akan definisi dari iris itu apa? It regulates the size of the pupil and gives the eye color. Seperti ini. Jadi, kalau kita pakai assembler itu, banyak sekali fitur-fitur yang kita dapatkan. Tapi kalau untuk Maba Rahmah, memang saya membuat sendiri, Bapak Ibu. Jadi, tidak mengambil konten-konten yang sudah ada, yang sudah dipersiapkan di Di sini ada juga topik. Topik di sini seperti PPT. Seperti PPT. Nah, ini hasilnya. Tapi untuk topik ada beberapa seperti PPT, ada juga yang jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi panjenengan kalau semisal belum ada waktu untuk membuat, bisa mengambil dari yang sudah ada di sini. Nah, tentu saja kalau seperti ini kan lebih mudah anak-anak belajarnya. Apalagi kalau tentang tulang. Tulang itu kalau kita tidak ada alat peraganya, akan susah kalau mengajarkan anak-anak. Kalau seperti ini, tentu saja akan lebih mudah. Apalagi sudah ada keterangannya seperti ini. Dan bisa digeser-geser 360 derajat. Lanjut di sini ke editor. Ini Bapak Ibu, project yang sudah saya buat. Jadi di sini memang saya inputkan satu persatu dari aset-aset. Jadi tidak hanya dari assembler edu Bapak Ibu,
saya juga mengambil asetnya itu dari Canva. Dari Canva, saya download satu persatu, saya masukkan. Jadi ada insert image. Kelemahannya memakai AR ini membutuhkan internet. Jadi kalau internetnya agak kurang mendukung, itu juga menjadi salah satu kendala tersendiri. Karena pada dasarnya kalau kita itu menggunakan media yang berbasis internet, kendalanya yaitu internetnya itu. Nah, di sini ada tangannya. Kalau saya pakai laptop, berarti saya bisa pakai touchscreen. Kalau anak-anak bisa langsung di layar HP mereka. Oke, Bapak Ibu, coba kita preview dulu bagaimana tampilannya. Tapi kalau ini tampilannya secara 3 dimensi saja, Bapak Ibu. Kalau nanti it to place, artinya menghadirkan ini, gambar 3D ini di dalam ruangan. Jadi itu beda lagi Bapak Ibu. Kalau kita sekarang kita coba dulu cara 3 dimensi. Masih loading. Ketika saya klik materi, masuknya ke materi. Bapak, anak-anak bisa mengeksplor. Suaranya terdengar ya Bapak Ibu? Terdengar Bu Devi. Ya. Seolah-olah kita berada di dunia ini. Suaranya mendukung sekali. Jadi ini bisa ditampilkan place it in your room, artinya menghadirkan ini di ruangan. Ketika melihat HP, kalau dibuka itu HP-nya akan seperti kamera mengambil gambar, dan di situ nanti ada ini Bapak Ibu, ada elangnya yang lari, seakan-akan ada elang terbang menghampiri, seakan-akan itu dari layar HP itu mau nabrak di layar ini. Dan anak-anak senang sekali. Kalau tidak di share screen langsung itu suara cicit bunyi itu sangat terasa sekali, terdengar keras. Ini ketika klik tikus, berarti tikus berperan sebagai konsumen satu yang mana memakan padi atau produsen. Jadi anak-anak bisa belajar dari sini. Ular. Dalam rantai makan tersebut, ular berperan sebagai konsumen dua yang mana ular memakan tikus. Sini, jadi anak-anak bisa kita arahkan untuk mengidentifikasi. Di sini ada pada dimakan tikus. Tikusnya ini digulung sama ular. Nah, ularnya akhirnya dimakan juga sama si elang. Elangnya mati, akhirnya dia diuraikan lagi oleh dekomposer atau pengurai. Nah, ini dia jadi tengkorak dan akhirnya hilang menjadi tanah. Di sini ada bed, Bapak Ibu, di sini ada bed. Kalau bed berarti nanti kembali lagi ke yang ini. Namanya itu scene yang kalau kita klik video, nah kita besarkan dulu. Di mana mengambilnya ini? Mengambilnya juga dari elemen yang ada di AR. Hai teman-teman. Kalau Hari ini kita besar, akan dibesarkan menjelajahi lagi. dunia rantai makanan yang seru. Siap-siap tualang di meja makannya alam. Pertama, kita mulai dengan pemain pertama kita, tanaman padi. Bayangkan padi seperti koki hebat di dapur alam.
Padi adalah produsen, artinya dia bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari, air, dan sedikit keajaiban yang disebut fotosintesis. Selanjutnya, ada penggemar berat padi, tikus. Tikus suka sekali makan padi dan mendapatkan energi yang tersimpan di dalam bulir-bulir padi. Nah, ini dia bagian yang menarik. Datanglah pemain ketiga kita, ular. Ular melihat tikus sebagai makanan yang lezat. Jadi, Ini tikus Bapak Ibu, saya juga energi dari buat padi video sekarang ini dengan berpindah ke video. Tapi tunggu, masih ada lagi. Muncullah elang yang gagah terbang tinggi di langit. Tapi kalau ini video Elang ini melihat sebenarnya ular juga dan berbayar langsung Bapak Ibu. menyambarnya Jadi untuk dimakan. ada Sekarang batasan energi dari ular berpindah ke beberapa elang. kali membuat Lalu video, apa yang setelahnya terjadi itu ketika elang akhirnya harus mati? membayar. Disinilah Tapi pemain bisa terakhir kita diakali berperan, dengan Bapak pemulai. Ibu membuat Organisme kecil ini menguraikan tubuh elang email mengembalikan yang nutrisi ke berbeda tanah. atau bisa Dan coba menggunakan tebak siapa yang 10 mendapat minute email. manfaatnya? Tanaman mandi kita. Jadi benar-benar bisa menghadirkan, ini bisa diputar-putar Bapak Ibu, diputar-putar. Memulai siklus dari awal lagi. Lanjut, di sini ada kuis AR. Ada petunjuknya, klik nomor di atas. Jawablah dengan mengklik benar atau salah dari pernyataan. Jika benar, jawaban akan keluar di bawah pernyataan, dan jika salah, maka akan muncul emotikon menangis. Kalau ini diklik, peran sebagai produsen. Kalau jawab benar, berarti benar. Kita bisa klik ini untuk ke kuis selanjutnya. Jadi ini kuis untuk pemahaman Bapak Ibu. Tikus berperan sebagai konsumen 2. Salah atau benar? Saya coba benar. Biar nanti kelihatan salahnya gimana tampilannya. Aduh, internet saya. Jadi kalau salah, jawabannya salah, berarti ada emotikon menangis. Seperti ini. Di sini gunanya bukan untuk melihat kemampuan siswa, bukan, hanya untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa, asesmen formatif. Kita masuk, bagaimana cara memasukkan media. Semisal, saya akan membuat baru lagi di sini. Tampilannya akan seperti ini. Bapak kertas lantai bergaris, kanvas kosong seperti ini, yang ada garisnya seperti ini. Semisal kita mau memasukkan objek 3 dimensi yang ada di sini, contohnya di sini saya mau memasukkan natural disaster. Di tsunami, coba kita masukkan tsunami. Ini kita bisa perbesar dengan mengklik scale. Seperti ini Bapak Ibu, sangat mudah sekali menggunakan media AR itu. Jadi di sini ada sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Ini menunya ada duplicate, artinya copy, mirror, itu artinya nanti berhadapan. Objek yang mau kita buat itu langsung 2 dan berhadapan. Copy itu delete, rotate, itu merotasi, dan juga move, berpindah. Jadi di sini itu sangat mudah. Kalau panjenengan biasanya pakai
pengkode, saya belum sampai itu ilmunya. Jadi saya di sini masih tahapan belajar, masih menggunakan assembler yang tanpa coding. Dan hampir mirip seperti Scratch Bapak Ibu nggih. Ini tombol maksudnya panah ke atas ini bisa digeser ke atas jika ingin menaikkan ke atas si Z. Ini X ke kiri dan ke kanan, dan juga di sini Z, mundur ke belakang atau ke depan. Kalau mundur itu bisa kita lihat dengan jelas kalau dari tampilan arah kiri atau kanan ya, yang di samping. Ini tsunami. Bagaimana kita membuat anotasinya? Klik annotation. Di sebelumnya ini harus tampil seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi namanya objeknya harus jelas dulu di sini. Lanjut, klik panah yang ingin dimasukkan ke situ untuk apa? Keterangannya, dan keterangannya di sini saya buat tsunami. Deskripsinya, tsunami adalah bencana alam yang mana air laut meluap ke daratan. Tips. Masih proses. Nah, di sini sudah terlihat. Kalau ini nanti diklik, klik preview. Harus bersabar nih Bapak Ibu, semakin banyak ini banyak pula rendering untuk masuknya. Tsunami adalah bencana alam. Seperti ini Bapak Ibu. Sangat mudah sekali. Kalau panjenengan ingin mengambil semisal background. Di sini ada background-nya yang sudah disediakan. Atau bisa mengambil import dari elemen-elemen yang sudah kita download dari Canva. Mana ya tadi? Sudah saya buat foldernya. Folder. Coba ini aja. Kan hanya untuk contoh. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kita bisa mengganti namanya background. Karena apa Bapak Ibu? Kalau nanti banyak sekali elemen yang ada di sini, kita bisa menandai kalau ini background apa. Karena berkaitan juga dengan interactivity-nya. Interactivity. Coba saya besarkan. Seperti ini Bapak Ibu. Kayaknya kurang besar.
memang harus sabar. Karena memang ini exhibit. Kalau tidak sabar, aduh. Jadi buatnya satu persatu Bapak Ibu yang dimasukkan ke AR. Ini kita bisa menggunakan kok hanya dikit. Bentar. Suara-suaranya. Coba yang ini. Biar agak sedikit ramai. Let's Oh, voice-nya di atas ya, Pak Ibu. Makanya saya tadi cari di mana ini tempatnya tadi. Kita bisa geser-geser suaranya sesuai keinginan kita. Mohon maaf, Bu Andreas. Apakah saya sudah habis waktunya? Nanti takutnya keterusan nanti. Iya, Bu Andreas. Selesai. Sepertinya sudah ya. Sudah waktunya untuk saya stop screen. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa lebih mengeksplor lagi di AR ini. Jadi panjenengan sesuaikan dengan materi jenengan. Jika memang elemen-elemennya di mm, Assembler Edu itu sudah cukup bagi jenengan tanpa berbayar, berarti jenengan bisa manfaatkan itu tanpa berbayar. Jika ingin lebih lagi mengeksplor, bisa menggunakan mode yang berbayar. Demikian. Jadi ini buat penasaran Bapak Ibu ini. Cek suara saya masuk. Ya. Enggak. Jelas Bu Andreas. Tadi sempat Oh iya, baik. Iya, sempat gangguan. Sinyal saya. Iya, Iya. sinyal. Oh, Bu Devi, ini sudah ditutup ya tadi? Sudah ditutup atau belum ya? Ini saya penasaran Bu Devi. Ini hasil eksplornya tadi yang sudah diisi suara seperti apa bisa ditampilkan? Cukup 15 menit dipersiapkan. You win. Ini tadi You win. audionya itu kalau mau ganti audio bisa. Tadi sepertinya saya let's Win. kalau ini mau kita hapus bisa kita hapus. Oh, Bu Andreas. Di Kediri ini hujan di sini. Moga-moga sinyalnya masih bisa bersahabat. Bisa klik di sini untuk uji coba, lalu klik play. You lose. Tapi ada kok yang kita bisa memilih-milih. Kita bisa memilih-milih audio yang ada di sini. Atau juga kita bisa blur only winches.
Seperti itu, Bu Andreas. Kita juga bisa memasukkan video juga di sini, terus video file. Ini dari eh, apa namanya video yang sudah kita download, yang kita buat dan diletakkan di penyimpanan komputer. Dulu itu kalau di Assembler itu bisa apa itu menampilkan link. Kalau sekarang nggak tahu kenapa kok seperti ini. Saya juga tidak begitu paham. Jadi ini videonya itu maksimal 50 MB. Kitanya seperti itu. Kalau bisa ini misal ya, diklik, nanti di open, maka akan keluar di sini submit. Saya gangguan, agak sedikit gangguan ini sinyal saya. Videonya kemana? Ternyata dia di belakang. Dia di belakang di sini. Kita perlu mengklik di sini. Objeknya apa? Agar dia bisa digeser. Nah, ini videonya. Hmm. Kita coba play. Hai teman-teman. Hari Begitulah Bu Andreas. Kalau ada gangguan sinyal karena hujan deras, ini kita akan menjelajahi dunia rantai makanan yang seru. sudah bisa Siap-siap mulai ya, jalan karena kita video. akan berpetualang di meja makannya alam. Pertama, kita mulai dengan pemain pertama kita, tanaman padi. Bayangkan padi seperti koki hebat di dapur alam. Padi adalah produsen, artinya dia bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari, air, dan sedikit keajaiban yang disebut fotosintesis. Ada penggemar berat padi, tikus. Tikus suka sekali makan padi dan mendapatkan energi yang tersimpan di dalam bulir-bulir padi. Nah, ini dia bagian yang menarik. Datanglah pemain ketiga kita, ular. Ular melihat tikus sebagai makanan yang lezat. Jadi, tikus menjadi makan malam ular. Energi dari padi sekarang berpindah ke ular. Tapi tunggu, masih ada lagi. Muncullah elang. Jadi di sini Bapak Ibu, media itu hanya sebagai alat saja Bapak Ibu. Jadi sebenarnya apa sih yang ingin kita berikan ke anak-anak? Tujuan akhir kita itu apa toh? Tidak hanya sekedar memberikan konsep, tetapi juga bagaimana bisa menumbuhkan apa ya, keingintahuan mereka, merelitkan dari konsep ke kehidupan nyata. Itulah yang pembelajaran sebenarnya. Jadi pembelajaran yang bagus itu bisa membuat tahu akan dirinya dan lingkungannya. Bagaimana Bu Andreas? Baik, terima kasih. Pagi Devi dan Bu Sita, ini ada teman-teman dari Pasuruan. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada teman dari Trenggalek dan juga teman-teman dari seluruh Nusantara yang sudah bergabung dengan webinar pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Kemudian sekarang kita tiba pada sesi tanya jawab. Disilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin sharing bisa menyampaikan dengan cara raise hand atau mungkin menuliskan di kolom chat. Monggo disilahkan. Baik, ini sambil menunggu yang bertanya, saya juga ada sesuatu yang menggelitik ini tadi ya. Yang pertama untuk Bu Sita, seperti yang saya tahu ya, bahwa
untuk masuk ke dunia anak-anak kecil yang seusia anak TK itu bukan sesuatu hal yang mudah, dan seperti yang disampaikan Bu Sita di awal tadi, bukan sesuatu yang bisa instan langsung kita bisa mengkondisi, kemudian anak bisa ngikutin apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, bagaimana dan berapa lama itu panjenengan bisa mengkondisikan sehingga anak-anak bisa sangat luar biasa mengikuti kegiatan pembelajaran, bahkan yang saya simak tadi itu mulai dari awal menanam, kemudian merawat, kemudian mengolah, dan bagaimana anak-anak memasarkan, kemudian juga menyampaikan sehingga anak-anak bisa mengikutinya semuanya itu dengan baik. Dan yang saya lihat tadi, senyum-senyum mereka Bu Sita, senyum-senyum mereka, senyum yang bahagia itu Bu Sita. Bagaimana itu tips dan triknya itu Bu Sita? Baik, untuk sementara di kami itu untuk menanamnya, untuk menanam kemudian merawat itu hanya sebatas pengetahuan saja. Jadi mereka hanya menilai saja, melihat saja bagaimana proses itu dilaksanakan oleh petani di sana. Akan memanen ya mereka hanya ikut-ikutan manen aja, kadang-kadang masuk ke sawah dan lain sebagainya, kita nggak melarang anak-anak untuk itu, cuman belum sampai pada kegiatan anak-anak memanen, itu belum sampai ke situ sebenarnya, cuman kita memanfaatkan hasil panen yang sudah ada itu untuk kemudian anak-anak bagaimana kreativitas anak-anak, kita punya panen yang segitu banyak loh, kita manfaatkan untuk apa kayak gitu. Karena di lingkungan kami itu ya sebelah sekolah ini kan yang punya sawah banyak sekali, kalau pas lagi panen itu ya di depan rumahnya tuh banyak sekali hasil panennya di situ. Jadi anak-anak kadang-kadang main-main di situ, lihat segitu banyaknya panen ini buat apa kayak gitu. Nah makanya itu jadi inspirasi buat kami, kenapa ini nggak dibikin materi untuk pembelajaran kita aja gitu. Tapi untuk mengkondisikan anak-anak itu karena di sekolah kami kan ada 3 jenjang usia, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Kalau dalam satu kelompok anak-anak itu ada bermacam-macam usia, nah nanti usia yang lebih tinggi itu nanti bisa kayak secara nggak langsung mereka ngajari anak-anak yang lebih kecil gitu. Jadi kayak ya sudah teratur aja gitu. Jadi kita nggak mengkondisikan anak secara khusus, tapi mereka sudah bisa sendiri, ngikuti sendiri begitu. Begitu Ibu, nggak ada trik khusus yang bagaimana anak-anak itu cerdas. Jadi apa yang kita berikan itu cepet aja gitu mereka, gitu Ibu. Iya, Mengalir ya. begitu saja. Karena apa? Karena memang yang panjenengan sajikan, panjenengan jadikan materi memang benar-benar dunia yang mereka alami sehari-harinya, dan bagaimana jenengan itu bisa meramu semua itu menjadi sesuatu yang interaktif bagi anak-anak dan membuat anak-anak itu eksplor lagi daya pikirnya, mengeksplor keingintahuan mereka. Nah, seperti yang kita tahu, orang-orang itu begini tuh, ada orang panen juga, oh jangan dekat-dekat, nanti bisa gatal begini dan begini, dan ternyata panjenengan bisa menghapuskan itu semua dan malah menjadikan wali murid itu sebagai rekan untuk berkolaborasi melaksanakan kegiatan itu sih ya, luar biasa. Alhamdulillah, wali murid kami mendukung sekali, walaupun mereka itu dari apa namanya ekonomi menengah ke atas yang jarang kadang-kadang ya orang-orang kota Iya. jarang kayak, alhamdulillah mereka nggak apa-apa sih anaknya gini-gini, alhamdulillah nggak apa-apa juga. Kadang karena memang mungkin di tempat lain mungkin tidak ada yang seperti itu, jadi lucu aja, aneh gitu. Jadi anak-anak wali murid juga seneng, anaknya seneng juga gitu. Iya. Bikin status dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Iya. Dan lingkungan di sekitar pun juga mendukung itu Bu Sita ya. Ya, Jadi itulah, itu sangat menginspirasi kami semua, dan semoga itu juga menginspirasi, dan pasti saya yakin itu menginspirasi kita, bahwasanya nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu terlalu tinggi, apa yang ada di sekitar kita, mari kita jadikan itu sebagai pengalaman belajar, dan justru itulah yang bisa membuat anak-anak itu lebih bisa menikmati pendidikan. Dan ternyata benar sekali.
apa yang ada di sekitar kita itu ternyata eh, terkorelasi loh dengan kurikulum yang ada, dengan apa yang ingin kita capai dalam tujuan pembelajaran di pembelajaran kita. Gitu. Tadi Bu Sita ternyata nyambung juga dengan Bu Devi ya. Gimana Bu Devi tadi mengkolaborasikan antara pengalaman belajar dengan lingkungan sekitar dengan teknologi itu Bu Devi ya. Nah, kalau Bu Sita tadi dukungannya juga luar biasa dari orang tua, kenapa hasilnya, yang penting itu hasilnya kita bisa mewujudkan anak-anak yang sesuai dengan harapan kita bersama, insya Allah lingkungan sekitar kita akan mendukung gitu ya. Untuk Bu Devi, tadi pasti anak-anak kan butuh alat pembelajaran yang berupa handphone Bu Devi ya. Dan itu bagaimana Bu Devi bisa menjangkau dunia-dunia yang sesuai dengan harapan anak-anak, bisa memasukkan yang teknologi, kolaborasikan dengan game dan sebagainya, sehingga komunikasi antar orang tua bisa terjalin. Dan luar biasanya apa Bapak Ibu Sita dan Bu Devi ini bisa mengambil pelajaran dari kurikulum ini di compare menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu bagaimana Bu Devi, cara Bu Devi untuk mengcombine itu semua menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kegiatan pembelajaran Bu Devi. Baik, suara saya terdengar, Bu? Baik, sangat Iya. jelas. Devi? Di sini hujan deras, Bu. Oh, di Kediri. Iya, iya. Iya. Eh, sebenarnya biasanya itu ya em, apa ikut event ini saja. Saya itu itu membuat pembelajaran yang mengkombinasikan antara teknologi dan juga permainan dan juga model-model pembelajaran. Ya, ada tentu saja ada role modelnya ya. Ada Miss Santi, ya, ada Bu Eka, ya. Beliau-beliau itu yang mana memberikan inspirasi-inspirasi. Bu Andreas juga loh. Teman-teman semuanya di Wah, sini juga, iya, teman-teman PGRI semuanya juga eh, memberikan ide-ide untuk saya, sehingga sayang kalau hanya memberikan pembelajaran yang berupa materi dan anak-anak itu hanya sekedar menghafal saja. Jadi bagaimana kita bisa mengkombinasikan dari tujuan pembelajaran dari TP itu apa ya yang bisa saya masukkan di sini. Jadi itu biasanya ide-ide itu muncul itu ketika malam hari, Bu. Kalau saya itu, oh besok apa ya kira-kira ya? Kira-kira ketika materinya tentang apa eh, itu siklus air, apa ya kira-kira? Oh, saya bisa membuat diorama siklus air yang media pembelajaran real dan juga yang ada di aplikasi yang bisa saya pakai. Contohnya, kalau yang IPA itu biasanya saya memakai itu, P-Lab. Jadi di situ ada laboratorium maya yang bisa anak-anak itu buka tidak hanya menggunakan HP, tapi juga menggunakan Chromebook. Apalagi pemetaan AC juga, Bu Andreas, karena memang di sekolah saya itu walaupun di pinggiran desa, tapi dapat bantuan Chromebook itu 26 unit. Dan kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu nanti eh, hilang manfaatnya. Dan juga, iya, sayang sekali. ya, dan juga anak-anak saya itu walaupun banyak yang jadi burung ya, tetapi kok HP-nya itu loh bagus-bagus, kalah gurunya. Atau anak-anak Iya, ini minta gitu ya. Padahal sudah saya jelaskan ke anak-anak itu jangan sampai meminta barang yang di luar jangkauan bapak ibunya. Tapi ya, enggak tahu juga ketika saya tanya, anak-anak
apakah punya apa? Saya punya sendiri, Bu, punya sendiri, Bu. Memang ada beberapa yang masih eh, pinjam berbagi dengan orang tua, tapi kebanyakan itu sudah punya sendiri. Jadi gitu Bu Andreas. Bagaimana saya membuat pembelajaran tentu saja dari aplikasi-aplikasi web yang sudah pernah saya pelajari. Saya tuh juga belajar terus, Bu. Jadi enggak ujuk-ujuk bisa enggak. Jadi dari Wordwall, Puisi, Slackboxit itu saya eh apa itu belajar dari teman-teman seperti ini. Tuh, dari webinar-webinar, dari diklat-diklat gitu. Bu Andreas. Iya, intinya bukan hanya siswa yang harus terus belajar ya, kita juga harus terus yang menjadi kemampuan kita sebagai seorang guru karena kita juga memang harus mengikuti dunia anak. Jadi bukan anak sekarang ya, bukan anak yang dibawa ke dunia kita. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan dunia anak. Boleh dong diberikan closing statement untuk webinar kali ini, closing statement dari Bu Devi dan Bu Sitra. Monggo disilakan. Bu Devi, monggo. Silakan. Devi dulu. Bu Sita dulu mungkin, Bu Sita. Oh Monggo. gitu, baik. Monggo Bu Sita. Terima kasih. Bu Devi, saya dapat pembelajaran yang bagus sekali. Ternyata saya teknologinya baru sebatas Canva saja. Ya, masih jauh sekali dengan Bu Devi. Terima kasih, nanti saya juga akan belajar. Itu menarik sekali, apalagi nanti kalau bisa diterapkan ke anak-anak TK yang usianya lebih kecil. Kalau visual itu pasti anak-anak pasti lebih suka lagi. Gitu. Nanti akan belajar lagi dengan Bu Devi di lain kesempatan, ya Bu Devi. Terima kasih yang diberikan kepada saya. Saya mohon kepada teman-teman juga yang lain mungkin bisa mengembangkan inovasi ini dengan lebih baik lagi ke depannya. Apa yang kita buat ini tidak hanya mohon tidak berhenti di sini, yang lain supaya bisa lebih dikembangkan lagi dengan lebih baik. Mungkin dengan memanfaatkan teknologi yang lebih banyak lagi seperti Devi, gitu supaya pembelajaran kita untuk anak-anak kita menjadi lebih menyenangkan dan juga lebih mengena untuk anak-anak. Sebelum closing saya juga mau pantun ya Bu ya. Satu aja. Pulang dari sawah bawa padi, padi dipikul, padi dipikul satu keranjang. Ilmu datang dari mana saja, yang penting buat hidup lebih terang. Terima kasih. Cakep. Baik, berikutnya silakan closing statement dari Bu Devi. Iya, saya mengambil dari slide saya tadi. Mari aplikasikan pelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai kodrat alam dan zamannya. Biarkan anak berkreasi, biarkan anak berkembang, jangan batasi, manfaatkan teknologi untuk membuat daya lenting siswa mampu menghadapi globalisasi society 4.0. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa dari Bu Sita dan Devi. Jadi Bapak Ibu yang masih terus belajar dan belajar, mari kita menjadi seorang guru yang bisa membawa masa depan ke dalam kelas, dan salah satunya dengan menggunakan teknologi augmented reality. Karena apa? Karena dengan AR kita tidak hanya bisa mengajar, tapi kita juga bisa menginspirasi, membuat pembelajaran menjadi lebih hidup, dan membuka dunia baru bagi siswa kita. Dan jangan lupa, mari kita lihat juga sekitar kita, karena lingkungan di sekitar kita itu adalah merupakan sumber belajar yang luar biasa. Dan seperti yang disampaikan oleh Dev, jangan lupa kodrat zaman dan kodrat alam itu adalah sesuatu kombinasi yang luar biasa. Ini saya juga mengutip dari Ketua SLCC PGRI kami Kabupaten Nganjuk, Nisanti, di statement beliau berkata seperti ini, menuliskan seperti ini: salah satu pengingat yang baik bagi kita para guru adalah kita harus selalu ingat bahwa semua siswa dapat belajar dan berhasil, tetapi tidak dengan cara yang sama dan tidak pada hari waktu yang sama. Terima kasih.
Ini tadi persembahan dari SLCC PGRI Kabupaten Nganjuk. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Minum kopi ditemani roti sama keluarga tercinta. Sampai jumpa di sesi berikutnya nanti. Teruslah berkarya. Guru Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak dan Ibu guru hebat. Salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sita, terima kasih Bu Devi. Terima kasih Bu Terima Andrea. kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengingatkan bahwa absensi ada pada alamat yang panjenengan daftar, kemudian panjenengan klik link untuk bergabung Bapak Ibu nggih, di SLCC PGRI ORG. Di situ link absensinya. Panjenengan bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan webinar dan nanti akan ada sertifikat, dan apabila panjenengan mengikuti sejak atas webinar ini, panjenengan selain mendapatkan ilmu juga dengan sertifikat ke-2CP. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan. Mohon izinnya. Bisa on cam Bapak Ibu yang masih bergabung, kita bersama. Mana suaranya? Sudah selesai ya. Oke, semua tuh mana? Lift. Halo Bu, saya izin ya untuk end Bu. Tak nyimak wong, ada ditolak. Ada ditutup. Halo Bu, saya izin untuk end ya Bu. Ya, terima kasih. Ya,